Puisi. Oke, puisi. Sebelumnya kemarin di pertemuan sebelumnya udah belajar apa aja? Majas. Unsur-unsur puisi. Ya, unsur-unsur puisi kemarin ada apa aja? Majas dulu. Iya, ada majas. Tema. Ada tema. Diksi. Imaji. Iya, ada imaji. Kalau imaji itu ada imaji apa aja? Penglihatan. Terus Pendengaran. terus Perasa. ya gitu. Terus ada penciuman juga. Kalau majas ada apa aja? Metafora, hiperbola, Litotes. ya, Sinestesia. Alegori. banyak sekali. Jadi nanti hari ini anak-anak akan mencoba untuk menulis puisi dengan media realia. Apa itu media realia? Media realia itu nanti anak-anak akan mengamati secara langsung benda-benda yang ada di lingkungan sekitar anak-anak. Misalkan ada buku, sepatu, meja, kursi. Nah, itu bisa jadi Jendela boleh, Bu? boleh, bisa jadi bahan inspirasi anak-anak nanti. Nah, sebelumnya Ibu akan memberikan kuis dulu. Nah, sebelum kita memasuki ke pembelajaran selanjutnya, silakan anak-anak untuk mengerjakan kuis menggunakan aplikasi EducaPlay. Silakan buka website EducaPlay lalu masukin passwordnya 850783. Udah bisa masuk semua? Sudah, Bu. Silakan dikerjakan satu kali saja. Sudah, Bu. Sudah masuk maksudnya. Oke, udah selesai semua? Sudah, Sudah. Bu. Nah, di sini Ibu punya contoh puisi berjudul Pusparagam Budaya Nusantara karya Nadila Nuria Putri Sapna. Bait pertama ada yang mau membacakan? Silakan, Lesti. Denting bilah gamelan beradu payu, cekal mengawal tarian rombeng kayu, lemah bermulai amat mengikat, mengunci mata-mata yang terpesona. Bait kedua tunjuk satu orang. Saya, Bu. Oke, kamu lihat. Tapi di pulau sebelah, kumpulan bunda dan penarik pecak bergairah. Lenggoknya tak selembut sang ronggeng, namun daya pikatnya tetap mentereng. Pilih satu orang. Ridwan. Oke, silakan. Cobalah geser lagi ke timur, tanah mutiara hitam yang seharusnya makmur. Budaya mereka tak ada lagi, sederhana dengan karismanya yang tinggi. Pilih satu. Hasna, Bu. Kemegahan alam, zamrud khatulistiwa, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, durhaka juga sampai sirna. Tentu saja masih melimpah pernik budaya bangsa kita. Jangan coba-coba tutup mata, jadikan negara kita negara adikarya. Oke, pertama ada yang tahu isinya tentang apa? Budaya Nusantara. Oke, budaya Nusantara. Dalam puisi ini ada majasnya apa enggak? Ada Yang mana? mengunci mata-mata. Mengunci mata-mata yang terpesona. Kalau mengunci mata-mata yang terpesona berarti itu majas apa? Personifikasi. Ya, personifikasi. Kalau misalkan Itu personifikasi, mengawal tarian, mengawal Tarian mengawal itu kan manusia, Bu. ya, harusnya, Bu. mengawal tarian ronggeng ayu. Itu Iya. juga masuk ke personifikasi. Kalau tanah mutiara hitam, mana Bu? Tanah mutiara hitam
termasuk ke majas Ora. metafora. Oke. Dan di sini ibu juga punya 3 buku antologi puisi. Nah yang ini karena ditulisnya di Jogja, jadi ini banyak banget puisi-puisi yang tentang Jogja. Misalkan di sini ada stasiun Lempuyangan, lalu juga di atas tanah Jogja, lalu juga ada alun-alun Kidul Yogyakarta. Nanti silakan dibaca sebagai referensi anak-anak sebelum nanti menulis puisi. Bisa diberikan ya Hasna, Ibu. Oke, bisa dibaca-baca dulu. Itu sebagai contoh puisi. Nanti dari situ bisa jadi referensi anak-anak untuk menulis. Oke, sebelum menulis puisi, biasanya sih kalau ibu itu bikin pasar kata. Pasar kata. Nah, nanti karena anak-anak akan menulis puisi tentang lingkungan sekitar, itu nanti anak-anak boleh mengamati benda, lingkungan atau interaksi sosial. Misalkan nanti bisa temanya kalau interaksi sosial itu bisa persahabatan, bisa guru atau aktivitas siswa, mengamati aktivitas siswa. Misalkan nanti di lapangan tuh ada anak-anak sedang olahraga kayak gitu. Kalau benda bisa mengamati tanaman, pohon, bunga, buku, kursi, jendela dan sebagainya. Kalau untuk lingkungan itu bisa mengamati cuaca, perpustakaan, kalau juga di taman sekolah, itu bisa menjadi inspirasi anak-anak. Nah kalau interaksi sosial berarti nanti kata kuncinya ada apa aja? Jadi, jasa, pahlawan, mulia, lalu apalagi kalau misalkan puisi itu tentang temanya persahabatan, berarti kata kuncinya apa aja? Erat, boleh. Setia. Iya, setia boleh. Oke, selanjutnya anak-anak akan mencoba menulis puisi dengan mengamati lingkungan sekitar. Nah ini ibu akan berikan LKPD. Nanti silakan dikerjakan secara berkelompok. Nanti setelah anak-anak selesai untuk menulis puisi, nanti teman yang lain bisa saling memberikan saran, pendapat tentang puisi yang sudah ditulis. Nah, itu ya, ini untuk Terima kasih Bu. ya. Nah nanti silakan anak-anak mengamati lingkungan sekitar. Lalu kalau misalkan ada pertanyaan atau kesulitan untuk memulai menulis, bisa tanyakan ke ibu. Buku isinya tadi berapa Pak Ibu? 2 bait, minimal 2 bait. Bu, saya mau nulis tentang awan boleh Bu? Boleh. Ya, hari ini cuacanya lagi bagus, jadi nulis tentang awan boleh. Oke Bu. Bisa menjadi inspirasi kalian ya hari ini. Bu, kalau satu baitnya cuma 4 baris boleh nggak Bu? Boleh 4 baris. Boleh lebih dari 2 bait ya. Jangan lupa nanti di puisinya itu mengandung imaji, gaya bahasa, lalu penggunaan disinya juga diperhatikan. Oke, pengamannya. Bu, saya mengamati perpustakaan. Oke, perpustakaan boleh. Dua bait nggak apa kan? Boleh. Bu, saya sudah selesai. Wah, udah selesai nih. Udah selesai
Ya. Oke, silakan ditukar dengan teman kelompok masing-masing dan diberi tanggapan ya. Nanti setelah diberi tanggapan bisa dikembalikan dan diperbaiki. Baik, Bu. Sudah selesai semuanya? Sudah Sudah, Bu. Bu. Sudah dikembalikan. Oke, udah dikembalikan ya. Siapa yang mau baca puisi ke depan? Saya. Oke, silakan Ridwan. Hei. Ya, semangat. Awan, karya Ridwan. Engkau yang selalu dipandang, engkau yang selalu dipuja, engkau yang terindah tapi tak mungkin dimiliki. Terlihat lembut tetapi tidak bisa disentuh, terlihat indah tetapi hanya bisa dipandang. Polos bagaikan hati seorang ibu, sempurna dimanapun kau berada. Bentuk yang tak pernah sama tiap harinya, seperti bunglon dan warnanya. Namun saat warnamu mulai menggelap, keindahanmu memudar. Ialah awan, pelengkap langit, pelindung terik, pengikut angin. Tadi puisinya Ridwan tentang apa? Awan. Awan. Dari puisi yang udah dibacain tadi itu ada daerah bahasanya nggak? Ada majasnya nggak? Ada. Yang tadi gue dengar yang seperti bunglon, seperti berarti itu majas apa? Simile. Iya betul. Lalu kalau Ridwan itu imajinya di mana? Penglihatan, Bu. Terlihat, Sentuh. Tidak bisa disentuh, terus dipandang, dipandang, terlihat lembut tetapi tidak bisa disentuh. Sentuh. Itu imaj apa? penglihatan. Oke, penglihatan. Untuk menulis puisi apakah sulit? Lumayan Bu. Lumayan, Bu. Kalau ibu tanya skala 1 sampai 10 menulis puisi nilainya berapa? Kesulitannya gimana? 8. 8, 6, 7, 9, Bu. 7 sulitnya ya karena apa? Kalau menurut Mas? Sulitnya karena memilih diksinya, Bu. Ya diksi. Kalau menurut Kristi kesulitannya di bagian apa? Yang tadi Bu harus menentukan gaya bahasa Bahasa. Ya menggunakan majas-majas kayak gitu. Seru nggak sih nulis puisi? Seru, Bu. Kalian suka nggak nulis puisi? Suka. Suka. Ada yang ingin ditanyakan tentang menulis puisi? Tidak. Oke, kalau tidak, untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan memasuki materi baru yaitu teks pidato. Silakan anak-anak belajar tentang teks pidato untuk pertemuan selanjutnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak, Bu. Tidak. Kalau tidak, Ibu mohon maaf jika pada pertemuan pagi ini ada salah kata atau perilaku. Ibu cukupkan. Selamat pagi. Bye.